khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah yang kamu diciptakan, kepada tanah kamu dikembalikan, dan dari tanah itu pula kamu nanti dibangkitkan pada kalian lain. Tak sadar waktu dikembalikan ke tanah. Asamantalo abih waktu waktu iko sehat jasad dan roh kurang terperhatikan oleh kita. Artinya apa? Keseimbangan itu harus. Ketika jasad kita hiasi dengan pakaian yang indah, kita bersihkan setiap saat, seharusnya ruh kita juga seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah, terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Luqman, surat yang ke-31 ayat yang ke-12. Bapak dan Ibu jamaah Ba'da Isya yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan, kesehatan serta kekuatan iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir melaksanakan rangkaian kegiatan Ramadan dari mulai siang tadi sampai malam ini. Alhamdulillah, semangat Ramadan kita sangat luar biasa. Mudah-mudahan
Allah berikan kita kekuatan sampai akhir Ramadan dan mendapatkan kita apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu la'allakum tattaqun. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah diutus ke permukaan bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, minal zulumati ilan nur. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini adalah nasihat Luqman terhadap anaknya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Luqmanul Hakim ini pernah ditawarkan oleh Allah memilih salah satu di antara yang dua, mau jadi nabi atau mau jadi ahli hikmah. Maka Luqmanul Hakim mengambil tawaran yang kedua, yaitu beliau mengambil seorang ahli hikmah. Makanya dikatakan oleh Allah, walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan sesungguhnya kami berikan hikmah kepada Luqman, karena itu pilihan oleh Luqman. Ditawarkan Nabi, Luqman tidak mengambil itu, sehingga beliau ambillah seorang hikmah. Dengan hal demikian Bapak dan Ibu, banyak kata-kata hikmah yang dikeluarkan oleh Luqmanul Hakim yang menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita, dan itu pun diabadikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Ada yang tidak diabadikan dalam Al-Quran, tapi dalam kitab-kitab yang lain itu ditulis. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak hikmah yang beliau sampaikan dalam menempuh kehidupan yang fana ini Bapak dan Ibu. Karena hidup kita ini penuh dengan liku-liku. Hidup kita ini penuh dengan ujian dan cobaan, Pak. Tidak ada orang yang beriman yang tidak diuji oleh Allah. Kalau dia tidak diuji oleh Allah, berarti dia belum dianggap iman yang sebenarnya oleh Allah. Karena itu disampaikan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, Pak. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, kata Allah, dia mengatakan kami beriman kepada Allah, sementara dia belum diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah dibiarkan dia begitu saja, dia tidak pernah ditegur, dia tidak pernah diuji oleh Allah, ya, berarti imannya itu, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-8,
wa minan nasi may yaqulu amanna wa bil yaumil akhir. Ya, dan sebagian manusia mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin, tidaklah mereka itu beriman dia. Jadi Bapak dan Ibu, kehidupan kita ini tidak akan pernah lepas dari permasalahan. Selesai masalah ini, muncul lagi masalah yang lain. Selesai itu, muncul lagi yang lain. Nah, ketika orang yang sabar, ketika orang beriman tadi, dia sabar dalam menempuh, ya, ujian demi ujian, masalah demi masalah tadi diselesaikan dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Luqmanul Hakim, ya, di dalam kitab Nasihul Ibad mengatakan tentang diri kita ini terbagi tiga. Sepertiga, kata Luqmanul Hakim, adalah untuk Allah, sepertiga untuk diri kita, untuk kita, dan sepertiga lain untuk lutung atau ulat dan cacing. Nah, ini disampaikan kenapa? Dalam rangka mengintrospeksi diri kita sesungguhnya, Pak, agar kita mengenal diri kita ini yang sebenarnya. Siapa kita ini? Kalau tanpa roh kita, niscaya kita tidak akan hidup. Percayalah Pak Ibu. Maka kata Luqmanul Hakim, diri manusia itu terbagi tiga bagian. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk kita, dan sebagian untuk lutung. Sebagian untuk Allah itu adalah ruh yang ditiupkan kepada kita dikala kita masih dalam kandungan ibu kita, ditiupkan saat itu kepada kita dalam keadaan suci dan bersih. Ketika kita kembali kepada Allah, ini yang ditarik. Roh kita ini, Pak, yang ditarik. Ya, makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kembali kita kepada Allah. Roh ini miliknya Allah. Dan ketika wafat kita, roh itu yang dikembalikan kepada Allah. Persoalannya apa di sana? Ketika roh dulunya ditiupkan oleh Allah kepada manusia dalam keadaan bersih dan suci, sekarang sudah dipakai sekian puluh tahun lamanya. Apakah roh itu masih tetap terjaga suci bagi kita, Pak? Kadangkala dia sudah dibawa kemana ke sana kemari, ya. Kalau untuk beribadah dia, ya syukur dia suci. Tapi ketika dia dipergunakan untuk hal-hal yang akan merusak atau mengotori roh itu sendiri, dia tetap dikembalikan kepada Allah. Karena wa ilaina turja'un, semua kita ini kembali kepada Allah. Roh kita itu semua kembali kepada Allah. Tapi ingat, ada nanti roh kita itu yang dipanggil oleh Allah, roh yang suci, yang dibersihkan semasa hidup di atas dunia. Memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak zikrullah, memperbanyak baca Al-Quran, membersihkan roh kita. Maka ketika dia kembali kepada Allah, dipanggil, ya ayatuhan
nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu roh yang bersih, Pak. Roh kita yang suci. Bagaimana pula dengan roh orang yang tidak suci? Dia tetap kembali kepada Allah. Dan di mana nanti posisi ditempatkan oleh Allah kalau roh yang suci itu dibersihkan terus dibersihkan, dia menjadi bersih, maka wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam surgaku. Tapi yang tidak suci, bagaimana nasibnya nanti? Bagaimana Bapak dan Ibu? Dia milik Allah, kembali kepada Allah. Sama dengan ini, Pak. Kita menitipkan barang sesuatu kepada sahabat kita, kepada teman kita. Katakanlah mungkin kendaraan yang kita pinjamkan. Kendaraan itu kita pinjamkan dalam keadaan bersih, dalam keadaan sehat. Lalu ketika kita ambil kembali kendaraan itu, Pak, karena sudah dipakainya kendaraan kita itu, ya, ternyata kendaraan itu kita ambil dalam keadaan rusak, dalam keadaan kotor. Kira-kira bagaimana pemiliknya, Pak? Marah apa enggak, Pak? Marah kita. Gimana ini? Saya pinjamkan motor kok enggak bisa menjaga? Ya, mesinnya pada rusak. Ya, fisiknya pada kotor semuanya. Gimana enggak bertanggung jawab ini? Tentu gitu ya, Pak ya. Roh kita juga seperti itu, ketika ditiupkan kepada kita sudah dipakai sekian puluh tahun lamanya. Kemana dia kita pergunakan? Kemana kita bawa? Dia keluar terus, setiap keluar terus keluar. Makanya kalau orang tasawuf itu mengatakan setiap roh yang keluar itu Allah, Allah, Allah. Yang pertama, ini bagi Allah, untuk Allah nantinya, Pak. Diri kita sepertiga itu untuk Allah. Yang kedua, sepertiga yang kedua itu bagi kita. Mana dia yang untuk kita itu? Itulah dia amal soleh yang kita kerjakan setiap waktu. Di mana ada kesempatan kita, selalu kita berbuat soleh terus, berbuat kebaikan terus, taburkan kebaikan terus, walaupun itu hanya sebesar ya biji zarah, tetap kita taburkan kebaikan. Itu nasihat Luqman, Pak. Sekecil apapun kebaikan yang kita tanamkan, sekecil apapun itu tetap bernilai ibadah dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun, Pak. Ya, sekecil apapun. Maka dalam Quran surah Az-Zalzlah itu nanti kan begini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melaksanakan perbuatan yang baik yang dikerjakannya, amalan saleh yang diperbuatnya, sekecil apapun itu nanti akan diperlihatkan kepadanya, ya rahu, diperlihatkan kepada kita nanti, Bapak dan Ibu. Sekecil apapun, membuang duri di jalan kita tidak perlu kelihatan oleh orang lain, ya buang saja. Iko kadang-kadang disengaja meletakkan batu ke tengah jalan bagai, ya nak. Kadang-kadang disengaja meletakkan batu ke tengah jalan supaya orang nak jatuh. Ya bagi hendaknya Ustaz, ndak di model itu caranya nyobaya kancang-kancang bonda di mungkur rumah awak. Iya Bu? Iya Bu? Banyak lagi itu. Kadang-kala ya banyak kayu-kayu yang merintangi jalan itu
sempat awak menafikan kehidupan. Padahal itu amalan soleh itu. Ya, amalan soleh. Jadi amalan soleh itu tidak hanya ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, naik haji, tidak itu saja Bapak Ibu. Sekecil apapun kita berbuat terhadap orang lain, berbuat baik terhadap orang lain, itu sudah merupakan amal soleh. Makanya man amila solehan min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan soleh, amalan soleh, kata Allah, wa huwa mu'min, ya, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman, dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka bagi mereka yang melaksanakan amalan soleh tadi, ya, Allah berikan mereka kehidupan yang lebih baik. Itu jaminan tuh Bapak Ibu, jaminan tuh. Jangan merasa rugi lo gitu untuk melaksanakan amalan soleh, tidak dibayar di orang kini do, tapi kita sudah dicatat oleh Allah akan lebih besar nanti Bapak dan Ibu balasan dari Allah ketimbang balasan manusia yang memberikan kepada kita. Berapa kemampuan manusia orang lain memberikan balasan perbuatan baik kita? Berapa kemampuannya? Kalau Allah memberikan fasilitas yang terbaik pula untuk kita, surga. Wa basyiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Wa basyiril ladina amanu wa amilus salihat, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beramal, yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka itu adalah surga. Surga, Pak, janji Allah itu. Kenapa kita ragu-ragu? Kenapa kita masih mengharapkan pemberian orang lain kepada kita ketika kita melakukan perbuatan soleh, perbuatan yang baik? Allah sudah memberikan kabar gembira kepada kita, maka berbuat baiklah, berbuat baik sajalah. Berbuat baik. Jangan kita berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, ini yang berbahaya. Melakukan kecurangan, melakukan ya kezaliman terhadap orang lain, itu kan yang tidak baik, dan itu pun nanti akan dibalasi oleh Allah dengan setimpal dengan perbuatannya, yang setimpal dengan perbuatannya, Pak Ibu. Itu yang kedua, amalan soleh itu besok untuk kita, Pak. Ketika kita nanti wafat kembali kepada Allah di atas dunia, tadi saya katakan Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah berikan kepada mereka kehidupan yang lebih baik di dunia. Di akhirat nanti amalan soleh kita itu akan didatangkan kepada kita. Seluruh amalan soleh kita dilihatkan kepada kita. Matigo namantakan kita ke kubur. Satu bersama dengan kita, dua kembali pulang, Pak. Kan ya, Pak? Ahli keluarga kembali pulang, harta dibawa pulang. Yang bersama dengan kita amalan soleh yang pernah kita kerjakan.
Leka cobanalah bapak ibu berjanji sayidui samati nang kece ibu awak berjanji siduk semati yoda. Kalaulah wafat gitu pak lai diantarkan sampai ke kuburannya, tapi nan ibu dah kan mau berkubur sama awak dah pak. Ya, walaupun janji lah dibuat dulu nak kan amuah dah. Lain nama ibu berkubur sama ya pak. Bu, lain nama. Oh indak dah pak. Nak kan amuah dah. Walaupun lah dibuat mana janji. Sampai ibu tadi tu lalu meninggal masih hidup. Ya kan? Masa masih hidup ke di kuburan saya. Nah, keluarga kembali pulang, harta ditarik. Kok tinggal bana cik banta di dalam pak dalam kubur paleh sampai tidur awak dijapui diambil balik tu mah. Nam banta tadi diganti yo tanah 3 gumpa. Ya. Tanah 3 gumpa tu ditarik dengan kalimat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah engkau diciptakan kata Allah, kepada tanah engkau dikembalikan, dan dari tanah ini pula kamu nanti diciptakan pada kali yang lainnya. Sadarkah kita mana noto ranca atau mangkilet nawak naiki dulu, ma rumah batingke nan situ awak lalok dulu dadah dolai, kembalilah seorang diri samkandi asam galugu ketiga asam siriari yang menangis lamai dalam kubur tengok badan tadi nendak sembayang ketika itu lupa sibuk jo mabehan anak jo isteri mencari nafkah sehingga lupa solat dak tak kerajaan sembayang dia ajak masjid pak dia yang sibuk bana kini kumaha alum bisa dolai umur lah tujuh lala datang 40 sama padahal usia 40 itu masa emasnya kita. Seharusnya ibadah kita semakin mantap di usia 40 tahun itu bapak dan ibu. Nabi menerima wahyu usia berapa? Usia 40. Turunnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu pada usia 40. Sebelum usia 40 belum diturunkan lagi. Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu bapak dan ibu di malam Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah, menunggu usia Nabi 40 tahun baru diturunkan kepada Nabi secara bertahap. Tapi kalau dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu sekali turun 30 juz 114 surat. Tapi dari Baitul Izzah kepada Nabi itu secara bertahap. Setelah Nabi usia 40 tahun, ikut kadang-kadang 40 tahun tidak sembahyang bagaimana kira-kira Tuhan? Anda makan untuk awak lah, coba lah. Kok rezeki lah melimpah rasanya, cukup banyak rezeki, tapi dan sembahyang lunjul bapak dan ibu insya Allah mati. Ini ya kata-kata hikmah yang diberikan oleh Luqmanul Hakim. Yang ketiga, sepertiga yang ketiga itu jasad kita ini untuk lutung nan kita abehan kok pak ya, nan kita balikan parfumnya, miapnya, kita buatkan rumahnya sekalian yang megah, kamapai wak naik oto, kadang-kadang tak namuah kena panen, kau panen hari turun di oto bapak yongkan, pada kau besok nang kontak caciang, ya nak, abih awak untuk mabehan nan jasad kau saja, nan roh tak pernah terperhatikan. Kok jasad dak tanggung apanya dah? Kok sabunnya nan tanamu bana? Kalau miapnya nampal yang maha. Kalau pakaiannya gitu loh nan sutra bagian kenyo nampal yang dateh bana. Mawa orang bapitih, banyak pitih mah. Bisa dibani nan kau untuk tubuh supaya penampilan kau rancak. Tapi nan rohani tidak pernah diperhatikan. Seharusnya dia berzikir kepada Allah, seharusnya dia baca Al-Quran, tidak baca Al-Quran, sibuk memperancak diri saja. Nah, sibuk memperancak diri saja. Nan kau tak lutung, nan kau tak ulek bisa
malah dikecean mah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah engkau diciptakan, kepada tanah kamu dikembalikan, dan dari tanah itu pula kamu nanti dibangkitkan pada kalian lain. Tak sadar waktu dikembalikan ke tanah asamantalo abih waktu waktu iko seha jasad dan roh kurang terperhatikan oleh kita. Artinya apa? Keseimbangan itu harus ketika jasad kita hiasi dengan pakaian yang indah, kita bersihkan setiap saat, seharusnya ruh kita juga seperti itu. Kita hiasi dia, kita bersihkan ruh kita sehingga dia kembali kepada Allah, mendapat panggilan yang mulia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i kasikolah itu nah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Kalau dilakukan itu seimbang, tapi kalau indah abih ke jasad saja nang kontok lutong nang kontok Allah ndak terperhatikan dah dah parikon kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ruh kita. Bapak dan Ibu yang hormati, barangkali itu kajian kita sebagai introspeksi diri kita, sebagai muhasabah untuk kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Berapa lamalah kita hidup di atas dunia ini, suatu saat pasti kita akan kembali kepada Allah. Maka jalankanlah perintah Allah, laksanakan perintah Allah dengan benar dan penuh dengan tawadhu kita. Jangan pernah kita menyombongkan diri kita, karena itu juga termasuk nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh dan sombong, karena itu tidak pakaian kita, jangan dipakai itu. Apa yang kita sombongkan tidak ada sama sekali. Terakhir kita pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkanlah diri kita sekarang bulan Ramadan, perbanyak kita melaksanakan amalan soleh, baca Al-Quran, i'tikaf di masjid dan lain sebagainya. Semoga Ramadan ini kita maksimalkan dengan beribadah kepada Allah. Kita tidak tahu apakah Ramadan besok kita akan dapat lagi seperti ini, wallahu alam Pak, kita tidak tahu. Maka maksimalkan ibadah kita. Demikian dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.